Luar Iya. biasa. Ya, jadi Pastor Leo ini adalah senior pastor dari Gereja Kemuliaan Sion Light to the Nations. Dan juga buat Anda yang menyaksikan dan mau dengerin lagi bisa ya Pastor ya. Boleh. Bisa langsung aja Silakan. lihat di channelnya Today's Message. Kita masih bahas tentang keuangan di dalam seri yang sebelumnya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Pastor masih bicara soal keuangan dan kali ini kita akan bicara tentang menelusuri akar dari kemiskinan. Luar gitu. biasa. Wow. Ini kayak senang nih banyak orang nih dengerinnya. Karena banyak orang yang pengen keluar dari kemiskinan dan banyak orang yang pengen jadi kaya. Iya, iya. Semua juga begitu kan. Iya. Kayaknya nggak ada ya orang kalau buat cita-cita apa jadi orang miskin, nggak ada, Nggak ya. ada, Jadi orang nggak kaya ada. gitu Iya, kan. betul. Oke, nah pertanyaan pertama nih saya pengen ngobrol sama Pastor Leo, yaitu menurut Pastor sendiri sebenarnya apa sih yang kita sebut dengan kemiskinan? Kan banyak orang bilang ya, wah saya mah miskin misalnya gitu, atau mungkin Ada yang belaga miskin malah. atau belaga miskin gitu kan ya. Iya kan? Sebenarnya punya tapi supaya dapat bantuan Iya, belaga bansos miskin, gitu. ya, belaga miskin ya. Belaga miskin. Oke, nah sekarang kita mau nanya sama Pastor Leo, kira-kira menurut Pastor tuh apa sih yang dimaksud dengan kemiskinan itu sendiri? Oke, sebenarnya kemiskinan itu banyak orang menghubungkan dengan kondisi keuangan. Kondisi keuangan. Ya, mereka begitu pada umumnya loh ya. Yang saya maksud ini pada umumnya. Pada umumnya orang bilang, oh saya nggak punya duit. Ukurannya tuh berapa jumlah uang, berapa jumlah aset. Iya. Dia itu kaya atau miskin. Iya. Jadi itu atas dasar itulah mereka mengejar itu untuk keluar dari kemiskinan. Iya. Ya. Nah karena konsepnya begitu ya dia jadi berbuat begitu. Hmm. Tapi kalau menurut saya kemiskinan bukan melulu soal itu. Iya. Tetapi adalah mental. Mental ya. Mentalitas. Contoh, kalau kita punya duit 1 juta, berapapun kita habisin 1 juta segera, itu mental menurut saya. Iya. Mental apa? Mental kemiskinan. Karena kita nggak pernah belajar untuk bisa menabung. Karena berapapun yang ada kita habisin. Jadi kita kayak nggak betah gitu kalau ada duit di dompet gitu loh. Ngerti nggak? Gatel tangan tuh. Keluarin ini, keluarin itu gitu. Selama kita punya. Makanya jangan heran ada orang yang begitu dapat gajian berapa hari kemudian bablas. Habis. Iya. Itu kenapa? Karena faktornya adalah mentalitas. Iya. Nah, karena mentalitas itulah yang membuat dia jadi miskin. Nah, jadi sebenarnya yang kedua juga menurut saya kemiskinan itu adalah dia punya rasa takut berlebihan. Terutama nih bagi mereka yang nggak percaya Tuhan ya. Iya. Yang percaya Tuhan aja juga bisa seperti itu. Rasa takut berlebihan apa? Nanti saya nggak cukup, nanti saya nggak bisa. Kenapa? Karena konsepnya tadi. Karena duit dia pikir adalah sumber kehidupan. Padahal saya sering berkata, kita lahir nggak bawa apa-apa. Iya. Betul. Kita mati juga nggak bawa apa-apa. Iya. Betul ya? Iya. Tapi selama hidup nih, dari lahir sampai mati, Punya kita bisa apa-apa. punya apa-apa. Iya. Nah berarti kan yang membuat kita bisa punya sesuatu itu karena hidup. Betul. Nah kehidupan itu kan berasal dari Tuhan. Iya. Nah orang suka melupakan Tuhan, orang kejar ini yang dia perlu miliki. Sebenarnya kalau dia bersama dengan Tuhan, Tuhan memberikan bakat, Tuhan memberikan dia kemampuan, kecerdasan, kemampuan membangun hubungan, kerja dan sebagainya. Dia kan bisa dapat. Iya. Nah gitu. Jadi masalah rasa takut yang berlebihan nanti di depan gimana kan semua orang makanya kenapa suka dengan fortune teller. Mau tahu ke depan gimana gitu hidupnya ya. Iya. Nah faktornya itu oleh karena apa? Karena mereka sangat takut. Iya. Begitu. Nah, Pastor kalau tadi bilang soal bahwa kemiskinan itu bukan nominal atau jumlah uang atau aset yang kita punya. Berarti jika ada orang yang berkata begini, saya cuma punya rumah ukuran sekian, taruhlah ukuran misalnya 36 gitu ya. Atau ukuran yang pokoknya minim gitu, atau apartemen yang kecil gitu. Tapi dia sebenarnya bisa mengatur keuangan dan juga dia bisa istilahnya nggak punya ketakutan seperti yang Pastor Leo bilang gitu. Berarti sebenarnya orangnya itu bukan orang miskin dong ya? Iya. Jadi gini. Tergantung standarnya di mana. Iya. Sepanjang kita standarnya lihatnya duit segala macam itu pasti dibilang miskin. Betul. Kan begitu ya. Karena gini, orang bisa mewariskan sesuatu belum tentu dalam urusannya aset. Iya kan? Misalnya, Iya. kalau kamu punya orang tua atau saya punya orang tua saya misalnya, dia itu secara keuangan mungkin terbatas. Iya. Tapi dia punya relasi tuh banyak. Iya. Nah, karena dia banyak temen-temennya dia menolong dia. Banyak temen-temennya yang dia tahu baik-baik semua. Apa itu? Itu aset. Iya. Nah, yang tidak bisa dinilai dengan benda atau rupiah. Benar. Nah, ketika dia meninggal dia bisa tinggalkan itu. Iya. Seperti Daud nih ya.
Daud itu punya teman-teman yang luar biasa, Raja Hiram. Dan itu yang bisa memberkati Salomo waktu membangun. Wow, anaknya dapat ya. Yes. Itu kan warisan yang bukan cuma sekedar benda. Iya, gitu. betul. Ya kan? Oke, sebelum kita lanjutin mungkin buat yang lagi menyaksikan kalau misalnya mau bertanya gitu ya, bisa aja langsung aja chat di kolom live chat kita ataupun mungkin melalui kolom komen nanti di sana akan bisa dibantu untuk menjawab jika misalnya emang bisa kita jawab. Yep. Oke. Nah, yang selanjutnya Pastor, kalau demikian kita sebagai orang percaya gitu ya, kalau kita sebagai anak Tuhan, salah nggak kalau kita bilang saya pengen jadi orang kaya nih? Kan ada lagunya, andai aku jadi orang kaya gitu. ya. Karena anak-anak zaman sekarang itu kalau ditanya kamu apa cita-citanya? Ya jadi orang sukses. Sukses itu apa? Ya ukurannya adalah Duit. uang yang banyak Yeah. gitu kan. Bisa jadi ini, dan contoh kayak zaman sekarang anak milenial mau jadi YouTuber bukan mengejar karyanya, mostly karena Duitnya. mau dapat duit gitu ya. Jadi bagaimana menurut Pastor? Gini, kembali lagi, kaya menurut ukuran apa? Ya. Ya kan? Kalau di Alkitab itu sebenarnya kaya itu konteksnya lebih banyak kepada makmur. Ada orang kaya hidupnya susah. Iya. Ada orang kaya hidupnya berantakan. Iya. Ya kan? Itu bukan kaya menurut saya. Iya. Tapi yang Tuhan mau adalah kehidupan yang makmur. Nah, makmur ini Artinya apa tuh? begini, dia bisa punya kedamaian. Kan banyak orang kaya nggak damai hidupnya. Iya. Dia punya kedamaian, dia punya ketenangan, dia punya sukacita. Kan gitu kan? Betul. Makanya kan Tuhan bilang bahwa Tuhanlah yang memberi kekayaan. Ya kan? Iya, Susah susah payah tidak akan menambahi kekayaan. Kan begitu kan? Tuhan yang memberkati. Nah, artinya apa? Tuhan memberkati, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain, bahwa Tuhan yang memberkati dan itu bukan susah payah tanpa ada lagi kesusahan. Jadi kita tinggal Iya. nikmati aja, ada sukacita begitu. Jadi boleh nggak orang kayak dalam konteks diberkati Iya. sehingga dia hidup berkecukupan, tidak pernah meminta-minta, berkekurangan enggak, ya toh? Bisa juga ada kelebihan, bisa kalau dia bisa kelola, why not, Iya. ya toh? Tapi juga dia kaya dalam hal apa? Kaya dalam hal memberi. Buat saya, Yes. buat kita, buat saya melihat bahwa kalau kita kaya nggak bisa memberi, tetap miskin menurut saya. Iya, betul. Iya kan? Nah, kita bisa memberi, kita memberkati orang lain, kita bersuka cita, kita hidup damai sejahtera, keluarga menjadi harmonis. Nah, menurut saya kenapa enggak? Iya. Karena Tuhan sendiri berkata di dalam Ayub 36 ayat 11. Ayub 36 ayat 11 berkata bahwa jikalau mereka mendengar dan takluk kepada Tuhan, Ya. maka mereka akan hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka. Wow. Dan bahkan katanya senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Ya. Dalam terjemahan bahasa Inggris nih di NIV malah itu dikatakan bahwa they will spend the rest of their days in prosperity, dalam kemakmuran. Sampai akhir Hampir mereka. hidup. Jadi senang. Kan berapa banyak orang panjang umur hidupnya susah. Iya, benar. Buat apa panjang umur hidupnya susah? Iya. Tapi kalau dia panjang umur, dia bisa lihat anaknya bertumbuh dengan baik dalam Tuhan, Iya. mengasihi cucunya segala macam. Itu kan sukacita yang luar biasa. Iya. Nah, itu menurut saya kemakmuran yang luar biasa. Oke, menurut Pastor bisa nggak ada orang yang secara nominal ataupun secara aset terlihatnya kaya tapi sebenarnya miskin? Bisa nggak Pastor orang kayak gitu? Bisa, sangat mungkin. Artinya gini, dia tuh tidak pernah punya mental untuk bisa menikmati. Iya. Kan ada firman Tuhan bilang bahwa kita bisa punya kekayaan tapi nggak ada kuasa menikmati. Bener. Iya kan? Nah, banyak loh orang yang punya kekayaan takut. Ya. Jadi dia, karena ada istilah saya takut miskin. Ya. Gitu loh. Jadi dia punya, padahal dia punya kecukupan, tapi dia takut miskin. Dia kumpulin lagi. Jadi dia nggak bisa nikmati hidup. Iya. Sampai pada akhirnya sakit, penyakit datang, dia kolaps, meninggal, dia nggak nikmati apa-apa. Betul. Gitu. Nah, itu menurut saya sih bukan kaya ya. Kalau orang yang kaya adalah orang yang bisa memberkati, ya kan, Yes. jadi sumber bisa memberkati orang lain dan menyenangkan kehidupan orang lain. Iya. Maka seringkali banyak orang yang karena mengejar kekayaan kan sampai waktunya aja bener-bener waktu tidur cuma 2 jam sehari gitu kan ya, karena bener-bener takut ya kayak tadi Pastor bilang ya. Nanti Makanya kalau Paulus kan bilang kan di dalam kepada Timotius kan, kepada muridnya kan, dia bilang bahwa orang yang mengejar uang itu akhirnya menimbulkan kesusahan buat dirinya mereka sendiri. Iya benar. Bukan berarti duit nggak perlu, bukan itu, tapi kita menomorsatukan duit kan, itu masalahnya. Iya, betul. Gitu. Apalagi kalau kita tadi konteksnya sebagai orang Kristen, jangan sampai akhirnya kita
melupakan Tuhan ya Pastor ya. Betul. Kita nggak gereja, kita Betul. nggak terlibat pelayanan Betul. karena kita fokus dengan Iya, gagal fokus. Iya. Itu gagal fokus. Jadi fokusnya itu ke duitnya, ke berkatnya lebih daripada yang memberi berkat. Benar banget ya Gitu. sumbernya ya. Nah, kayak gitu. Oke, jadi ini sangat penting, perlu digarisbawahi oleh setiap anak-anak Tuhan yang ada untuk menyaksikan pada hari ini. Oke, nah yang berikutnya lagi nih Pastor nih. Kenapa ada sebagian orang Kristen, tadi karena kalau kita bilang kan kita ini adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita diberkati Tuhan gitu, bahwa tadi juga Pastor bilang bahwa berkat Tuhan itu tidak ditambahkan dengan susah payah ya. Nah, kenapa ada sebagian orang Kristen yang mengalami kesulitan keuangan, bahkan cenderung jadi akhirnya miskin? Kenapa tuh Pastor? Akarnya itu apa tuh kira-kira? Ini menarik. Pembahasan ini sangat menarik. Kenapa menarik? Karena kan banyak orang bilang begini, saya anak Tuhan. Saya orang Kristen. Ya. Saya punya Tuhan yang bisa bikin mujizat, memberkati saya. Nah, banyak orang Kristen salah dalam mengambil konsep kehidupan kekristenannya. Mereka berpikir keuangan mereka dibangun atas dasar mujizat. Wow. Ya kan? Emang Tuhan bisa bikin mujizat? Bisa. Tapi kita nggak boleh hidup kita dibangun di atas dasar mujizat. Baik keuangan, baik kesehatan, whatever it is. Tapi dibangun di atas dasar prinsip. Iya. Contoh, kalau mau sehat ya hidup prinsipnya hidup sehat. Jangan makan sembarangan, semua makan doa tengking kolesterol hilang, tengking gula darah hilang. Mana ada begitu, ya kan? Mujizat nggak bakalan. Jadi kita itu apa? Orang yang mengandalkan ntar juga makan Tuhan bikin mujizat, nggak gitulah. Betul. Tapi ada prinsip. Nah, karena dia nggak tahu prinsipnya, dia nggak ngerti ini, dan dia nggak mau ngikuti nasihat dari Firman Tuhan, ya dia jalan mengikuti jalan dunia. Dan jalan dunia adalah ya yang dia lihat. Konsepnya berbeda. Dan itu yang membuat mereka akhirnya hidup dalam kekurangan. Saya melihat itu salah satunya. Nah, yang berikutnya saya melihat adalah ada seorang miliarder, seorang multimiliarder malah, yang bernama Harv Eker. Dia pernah bilang begini, ada rahasia kejiwaan tentang uang. Nah, orang yang nggak punya duit katanya, itu bukan masalahnya. Masalahnya itu bukan kekurangan uang, tapi itu cuma gejala. Itu cuma gejala. Penyakitnya itu di dalam. Oke. Sama kalau kamu panas. Iya. Ya kalau zaman sekarang pandemi, panas semua, wah corona gitu kan. Ya belum tentu. Itu kan gini, itu hanya gejala yang tampil di permukaan karena dia panas. Tapi apa penyakitnya? Bisa karena sakit perut, virusnya di perut, bisa karena gigi. Benar. Nah, jadi macam-macam penyebabnya. Jadi gini, gejala itu bahwa nggak punya duit itu cuma gejala di luar. Penyakitnya itu bukan itu, nggak punya duitnya, tapi yang di dalam. Di dalam itu masalah kerohanian, dia nggak taat sama Tuhan, ya kan? Nah, dia punya hidup, dia tidak mengatur dengan prinsip keuangan dari Tuhan, kan begitu. Nah, terus dia nggak bisa kendalikan diri, ya habis udah semua kayak begitu. Prioritasnya salah. Dalam membangun hidup kan Alkitab bilang carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya. Nah, dia bukan mendahulukan Tuhan, dia mendahulukan keinginannya. Benar. Nah, yang seperti itu. Nah, juga sama seperti yang sebelumnya saya bahas adalah banyak orang tidak berjalan menurut keperluan dan kebutuhannya, tapi keinginannya. Tuhan berjanji untuk memenuhi segala kebutuhan dan keperluan kita. Itu dia janji. Tapi soal keinginan dia nggak janji. Soal keperluan iya, makanya keperluan kita, kebutuhan kita pasti dicukupi. Tapi keinginan kita itu kita. Nah akhirnya kita hidup melampaui kemampuan kita. Nah di saat itulah kita babak belur. Wow. Tapi Pastor kalau tadi bicara soal keinginan, seandainya, ini ada yang pernah bertanya gitu ya, seandainya punya kemampuan gitu, saya ada keinginan artinya di luar kebutuhan gitu ya, pengen beli sesuatu yang lain gitu. Selama mereka punya kemampuan dan memang tidak merusak tatanan keuangan dan juga tetap mendahulukan Tuhan, nggak masalah berarti Pastor ya. Ini penyakit kalau menurut saya. Penyakit di mana mental cara berpikir yang salah. Gini, ini bukan apa-apa nih ya. Bisa nggak saya disuruh beli handphone yang baru? Bisa. Mengganggu nggak keuangan saya? Saya yakin enggak. Saya bisa. Dan bukankah itu akan menjadi lebih baik?
Yes, bisa. Tapi pertanyaan saya perlu nggak itu? Nah, betul banget. Kalau saya nggak perlu itu, mau ngapain? Iya. Kan begitu. Iya. Contoh, kalau pergi keluar kota dalam pelayanan, saya bisa nggak beli tiket business class? Bisnis, iya. Bisa. Bukan yang nggak bisa, bisa. Gitu. Tapi perlu nggak? Nah, betul. Yes. Kan begitu. Jadi pertanyaannya adalah bukan soal bisa beli atau enggak. Terus kita punya keuangan terganggu atau enggak. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah kamu perlu enggak? Yes. Kalau kamu nggak perlu, nggak usah. Iya. Kan begitu. Dan kalaupun perlunya bukan sekarang, sering nih marketing tuh orang pemasaran tuh ya. Pak sekarang ini bagus gini. Nah kita dipacu untuk berpikir kita perlu. Dan kita bilang saya belum perlu. Pak nanti nih Pak ya. Bapak perlu gini. Nanti nih ya. Nanti. Apalagi kalau ditambahin diskon ya. Iya terus bilangnya nanti. Iya. Bilangnya nanti. Artinya apa? Sekarang belum tapi nanti. Jadi kalau nanti ya kebelinya nanti dong. Jangan sekarang. Iya. Nah kan begitu. Betul. Nah kayak gitu. Jadi dasarnya adalah karena mental kemiskinan inilah yang mengganggu. Belum lagi iklan, promosi, ya kan? Iya. Ya itu kan. Berapa banyak kita kalau pergi ke mall, Pak, kalau hari ini Bapak beli. Waduh. Dapat ini, Iya. besok udah kalah. Itu langsung gejolak untuk membelinya langsung. Itu kalau dalam bahasa marketing itu namanya impulse buying. Yes, impulse buying. Jadi pembeli berdasarkan emosi. Iya. Nah, impulse buying dan itu banyak orang terjebak di situ. Oke. Jadi standarnya bukan cuma sekedar punya dan juga terganggu atau tidak, tapi kita butuh atau enggak. Iya. Karena dalam hal ini berarti saya lebih dalam lagi karena kita mengelola ya, Pastor ya. Apa yang Tuhan percayakan. Betul. Jadi Steward. perlu stewardship. Iya, ke penata layanan sebagai pengurus. Jadi perlu wisdom, perlu hikmat juga dalam mengatur apa yang Tuhan percayakan. Yes. Wow. luar Contoh biasa. nih ya, yang paling gampang nih saya tambahin nih ya. Kita pergi ke sebuah toko. Coba deh lihat. Kenapa orang berlomba-lomba bangun toko yang nyaman? Kalau toko itu nyaman, enak, dia mau beli. Iya. Kenapa restoran fast food kursinya nggak enak semua? Supaya cepat pergi. Supaya cepat pergi. Kalau lu lama-lama kan gitu. Iya. Nah hal yang seperti itu tanpa disadari permainan psikologi ada di situ. Iya. Nah itu yang menjebak kita masuk di dalam kemiskinan. Kalau di rumah WFH kan betul-betul work from home nih. Iya. Nah tahu nggak kadang-kadang work from home itu saya lihat. Ketika kita udah kebanyakan kerja, mau kemana-mana kan udah nggak namanya di rumah. Untuk bisa relaxing, bukalah online punya belanjaan. Benar. Lihat jadi belanja kan gitu. Sama aja. Iya. Sekarang aja kita Instagram aja kan nggak kita cari nongol juga gitu kan. Nah makanya kenapa perlu sekali kita ngerti. Jangan sampai kita terjebak di dalam kemiskinan. Padahal Tuhan kita adalah Tuhan yang memberkati loh. Yes, amin. Nggak pernah kita hidup dalam ketidakcukupan. Maka Daud berkata sejak aku muda sampai putih rambutku. Tidak pernah aku melihat anak cucuku minta-minta roti. Iya. Berkecukupan semua. Kalau kita hidup tidak berkecukupan sampai berkekurangan. Istilahnya ada sesuatu yang perlu kita tinjau. Betul. Ada salahnya di mana Iya. gitu. Oke, berarti dari poin ini saya mau menggarisbawahi bahwa kita harus hidupi prinsipnya. Yap. Ya, jangan cuma sekedar tadi pas saya bilang minta mujizat, tapi kita sendiri berbuat hal yang tidak sesuai dengan prinsip Tuhan. Yes. Bagaimana kita bisa sehat, makannya makan yang nggak sehat, ya kan nggak mungkin. Iya benar. Gitu. Oke, jadi dengan demikian kita harus menyadari apa yang menjadi masalah-masalah yang kita lakukan selama ini. Jadi Pastor kalau boleh disimpulkan, jadi sebenarnya apa sih akar dari sebuah kemiskinan? Kata akar ini penting. Kenapa? Karena pohon itu ditentukan oleh akarnya. Iya. Kalau akarnya nggak kuat, nggak bagus, ya pohon itu juga jadi nggak bagus kan, gitu kan. Nah, akar kemiskinan itu ada banyak sebab sebenarnya. Salah satunya adalah ketidakmengertian. Gini, kayak tadi saya bilang, ketidakmengertian dalam hal apa? Saya kan berohani. Karena saya berohani, saya hidup di gereja, saya melayani Tuhan, maka Tuhan pasti cukupi segala kebutuhan saya. Iya. Tar dulunya gini. Di Alkitab ada contoh tuh di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 kalau kita bisa lihat. Ya. Ada nabi yang merupakan muridnya Elisa, ya, di sekolah nabinya Elisa.
Dan ini jelas dikatakan takut akan Tuhan dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 ayatnya. Suaminya ini takut akan Tuhan. Nah kalau takut akan Tuhan rohani nggak? Yes. Rohani. Ya. Terus dia profetik lagi. Wow. Oh dengar suara Tuhan. Dahsyat dong. Iya. Gitu? Berarti mestinya oke dong. Iya. Tapi ketika dia mati, ternyata baru ketahuan dia ninggalin utang. Nah ninggalin utang nggak dijelasin teknisnya kenapa dia sampai ninggalin utang. Iya. Tadi kita bisa menarik berbagai macam kesimpulan dari situ. Salah satunya mungkin gaya hidupnya. Ya, yang nggak terkendali. Iya. Gitu, sehingga lebih besar pasak daripada tiang. Pengeluaran lebih gede daripada penghasilan. Nah, ya, sampai kapanpun nggak akan pernah cukup. Iya. Yang kedua atau mungkin istrinya malah. Kan bisa juga kan. Iya. Kan saya pernah adakan seminar. Siapa yang bisa memberikan rasa cukup? Nah, kan kita katanya gitu kan. Tapi ada juga orang pria-pria bilang, enggak Pak, bukan kita. Siapa? Istri. Katanya gitu. Kalau istri nggak cukup kita kelabakan. Standar cukupnya istri. Ya, jadi gini, bisa karena istri, bisa karena dia, bisa juga karena ya nggak bisa ngelola. Nah, ini perlu ada pengetahuan dalam pengelolaan keuangan. Iya. Nah, masalahnya banyak orang belajar mengelola keuangan ini dari dunia ini. Ya, dari dunia ini yang mengajarkan justru berani ngutang. Orang dunia itu ya, karena saya dulunya orang di bank ya, kerja di bank ya. Mereka bilang gini, utang sama bank tuh jangan terlalu kecil, mau gede sekalian. Minjem jangan nanggung-nanggung. Jangan nanggung-nanggung. Jadi yang pusing bukan kita sendirian, termasuk sama orang banknya katanya sekalian gitu loh. Nah jadi ya sampai ada orang bilang, waduh saya utang 2 miliar susah bayar nih. Dia sama temennya bilang, gue utang 40 miliar aja tenang-tenang lu lagi katanya gitu. Makanya lu kekecilan ngutangnya katanya gitu. Nah jadi dalam hal ini apa? Jadi kita mesti ngerti, kita mesti tahu ya bahwa kerohanian adalah kerohanian. Yes. Tapi pengetahuan, pemahaman justru ada. Yeah. Makanya gereja, orang Kristen perlu belajar nasihat keuangan dari hamba-hamba Tuhan yang mengerti keuangan. Yeah. Itu yang pertama kalau saya melihat akar dari Kemiskinan. Yang kedua malas. Loh malas. Gak mau kerja gitu ya? Iya, bukan hanya gak mau kerja, iya dia malas-malasan. Alkitab bilang di dalam Pengkhotbah 10 ayat 8 apa? Oleh karena kemalasan katanya, dia bilang runtuhlah atap. Ya. Oleh karena kemalasan, kelambanan tangan katanya bocor rumah. Males. Males ya. Nah, males kita menunda-nunda tanggung jawab kita, nunda-nunda kerjaan kita. Kalau kita bisa kerjakan sekarang, ya sekarang dong, jangan tunggu besok. Iya. Orang yang kan kadang-kadang kita begitu mikirnya. Kalau bisa besok, kenapa sekarang? Padahal kan harusnya kalau bisa sekarang, kenapa mesti besok? Tapi kalau deadline-nya sebulan lagi gitu ya, ntar lagi dong masih lama. Yes. Amsal juga bilang kan bahwa orang yang banyak tidurnya, tidur sekali lagi lipat tangan, kemiskinan datang. Iya. Nah kenapa bisa miskin? Karena kebanyakan tidur, bukannya kerja. Gitu, hanya punya impian, males-malesan, ya toh. Iya, betul. Dia tidak disiplin. Makanya kenapa zaman dulu kalau saya dengan orang tua saya, dibangunin pagi-pagi, harus bangun pagi. Iya. Harus bangun pagi, dia bilang, bahkan kalau orang zaman dulu bilang jangan sampai kamu punya rezeki dimakan ayam. Patok ayam, iya. Ada benernya, tujuannya sebenarnya cuma cara penjelasannya aja kan. Cuman maksud saya itu penting. Betul. Karena makin siang kita bangun terus-terusan, bangunnya siang, itu tanpa sadar gitu loh. Ya kan? Yang ketiga menurut saya adalah karena kesombongan loh. Maksudnya apa tuh Pastor? Gini, ketika orang mengalami kesulitan keuangan, karena dulunya pernah sukses, dulunya pernah kaya, terus ngalamin kesusahan, nggak mau kerja yang biasa-biasa, mau tetap kerja yang kayak dulu, sementara keadaan belum memungkinkan buat dia, sementara sebenarnya kebutuhan bulanan jalan terus, tapi nggak mau kerja. Gimana tuh? Gengsi gitu Gengsi. ya, kerja yang ini. Saya punya sahabat loh, seorang sarjana. Kehidupannya babak belur karena ditipu orang. Tapi suatu ketika dia mengerjakan pekerjaan yang gak pantas buat seorang sarjana. Wow. Membersihkan rumah, gak mungkin tuh. Kalau sekarang bilangnya kayak pembantu. Iya. Atau mungkin sebagai cleaning service. Cleaning service, iya. Tapi sekarang dia lakukan, dia bilang begini, saya gak malu kerja ini. Saya lebih malu kalau ngutang. Belum lagi ngutang terus kagak bayar lagi. Iya. Saya lebih malu ngutang daripada saya kerja gini. Saya kerjain. Nah, ketika dia kerjakan sungguh-sungguh, dia lakukan, diberkati itu. Wow. Nah, itu salah satunya kesombongan. Saya juga punya pengalaman ketika saya masih kecil. Saya tahu ada teman saya, orang tuanya bangkrut karena judi, ayahnya. Iya. Tapi
Sebagai pengusaha nggak malu dia kerja lagi. Iya, betul. Masih banyak sih, tapi salah satu lagi saya kasih kalah. Yang keempat adalah pemborosan. Pemborosan. Boros. Nah, Pastor, tadi kalau dari yang sebelumnya, yang pertama kan tadi Pastor sempat mention atau menyebutkan tentang seorang nabi yang Berhutang. meninggalkan hutang. Ini kan bilang nabi ini profetik gitu ya. Pertanyaan saya adalah, sebagai orang-orang yang kita anggap bisa mendengar suara Tuhan, apakah Tuhan gak bicara sama kita? Atau sama nabi tersebut lah kita bilang. Sampai dia kok gak bisa ngatur keuangannya gitu loh, Pastor. Bagaimana tuh? Ini menarik pertanyaannya, bagus, good question. Karena gini, misal gitu. Ini kan masalah pengelolaan keuangan adalah masalah keterampilan, pengetahuan, pengertian ya yang harus dibangun, dipelajari. Dia mendengar, tapi kalau dia nggak bisa belajar dari orang yang mengajarkan, dia nggak tahu. Iya, betul. Contoh nih ya, kalau kita mendengar bahwa Tuhan mau kita mengembangkan usaha kita. Contohnya seseorang punya usahanya apa? Usaha restoran. Dia dengar nih Tuhan mau dia bikin punya usaha yang lebih besar. Tapi dia nggak pernah punya pengetahuan manajemen. Dia nggak tahu bagaimana merekrut orang. Dia nggak tahu bagaimana tata keuangan perusahaan yang ada. Ya mana bisa berkembang. Betul. Malah yang ada begitu dia buka kedua, ketiga malah bangkrut. Betul. Kenapa itu? Karena dia nggak punya seperti itu. Jadi kita harus bedakan nih. Kerohanian adalah satu hal. Tapi kemampuan, keterampilan pengelolaan keuangan butuh ada orang yang memberi masukan. Butuh dilatih ya. Nggak semudah itu mengatakan saya dengar Tuhan ngomong begini. Nggak begitu. Gitu loh. Jadi kita juga perlu melatih keterampilan kita, melatih diri kita, bahkan melatih untuk bagaimana kita mengatur keuangan itu bukan simsalabim langsung gitu ya, Pastor ya. Setuju. Oke. Nah, Pastor, ini kita kepada bagian yang terakhir nih, Pastor. Jadi bagaimana nih menurut Pastor supaya kita bisa membangun kemakmuran dalam hidup ini yang dari Tuhan? Apa tips Pastor buat kita semua? Ada beberapa ya. Kalau ada waktu nih ya, saya mau membahas gini. Kita mesti ngerti hukum uang. Yang pertama yang kita mesti ngerti adalah hukum uang. Apa itu hukum uang? Hukum uang tuh gini, hasilkan. Uang tuh mesti dihasilin dulu dong. Bagaimana kita kelola kalau kita nggak pernah hasilkan? Iya, kalau nggak punya. Ya. Hasilkan itu macam-macam kan. Bisa kerja, bisa bisnis, bisa investasi. Hasilkan. Yang penting kita hasilkan. Itu nomor satu. Betul. Setelah kita hasilkan, kita harus bisa nabung. Ya. Nah, kalau kita nggak bisa nabung, habis semua ya percuma. Nggak ada yang kita bisa lakukan sesuatu. Jadi penting ya menabung ini. Nabung ya, penting. Nabung, nah tentu baru kita belanjakan keperluan kita. Ya kan? Hasilkan, kita tabung, kita belanjakan yang kita perlu. Begitu ya. Lalu setelah itu, kalau tabungan ini kita jaga terus, kita bisa invest. Melakukan investasi. Betul. Iya kan? Nah cuman kan investasi mesti jaga-jaga. Jangan sampai kita investasi karena serakah. Atau kepengen cepat kaya. Ya itu lain lagi lah nanti sessionnya. Tapi yang pasti adalah invest. Nah dari invest ini kan nanti ada hasil. Dari hasil kita mulai berbagi sama orang dari hasilnya. Kira-kira gitu. Nah saya percaya kalau kita nggak melakukan apa yang tadi saya sebutkan. Hasilkan, tabung, keluar, belanjakan, terus kita invest, kita berbagi. Kita akan kehilangan uang kita. Habis, karena kita nggak kelola dengan baik. Saya percaya apapun yang nggak dikelola akan hilang. Yang kedua, yang kalau kita membangun kemakmuran, kita mesti ngerti prinsip menabung. Menabung itu powerful sebenarnya. Tapi ada yang bilang, Pastor, kalau kita menabung, apa kita nggak percaya Tuhan? Nah, itu sangat menarik memang. Karena kenyataannya bahwa kita punya mobil, kita pakai alarm. Kenapa pakai alarm? Nggak percaya Tuhan? Kan enggak. Sebenarnya gini, prinsip menabung itu adalah mengajarkan kita membelanjakan uang kita, mengeluarkan uang kita di bawah penghasilan. Sepanjang pengeluaran kita terus naik sama dengan penghasilan atau lebih, kita nggak bakal pernah punya tabungan. Tabungan itu powerful, sangat powerful. Hitung aja, kalau kita nabung 5.000 sehari, coba kamu hitung berapa sebulan, berapa setahun, berapa 5 tahun, dahsyat itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, prinsip yang perlu kita ketahui adalah prinsip dalam belanja. Belanja itu mesti punya prinsip pengeluaran. Iya, benar. Kita mesti prinsip. Artinya gini, kalau nggak perlu jangan. Itu namanya delay gratification. Itu artinya menahan keinginan kita. Gitu.
Jadi itu adalah hal-hal penting yang kita harus pahami ya. Iya, selain prinsip kerohanian. Betul, selain Mungkin prinsip kerohanian juga penting nih menurut saya. Contoh nih ya, bagaimana kita bisa hidup makmur bersama Tuhan? Kalau prinsip kerohanian kita abaikan. Satu, kita nggak pernah membangun hubungan dengan Tuhan. Yes. Kita nggak pernah belajar merenungkan firman Tuhan. Iya. Dan kita nggak pernah mau melakukan hukum Tuhan yang berkaitan dengan keuangan. Wow. Seperti persepuluhan. Yes. Nggak pernah kita mau kembalikan persepuluhan atau kita tahan. Justru itulah bahayanya. Iya. Kenapa? Karena itu bicara soal kita ini, Alkitab mengajarkan itu mengeluarkan kita justru dari kutukan. Karena bumi udah terkutuk. Iya. Dunia terkutuk. Artinya Tuhan bilang terkutuklah bumi waktu manusia jatuh dalam dosa, kan begitu. Yes. Nah, untuk bisa keluar dari sistem yang terkutuk ini, Tuhan bangun sebuah hukum yang namanya persepuluhan. Ketika kita kembalikan ke persepuluhan, Tuhan sedang membawa kita keluar Yes. dari yang namanya zona kutukan ini, masuk ke dalam zona berkat Bapa. Wow. Nah, ini banyak orang menganggap sepele. Ya. Gitu. Benih menabur itu juga penting. Kehidupan rohani juga penting. Yes. Gitu. Persepuluhan dan menabur Iya. dan juga kehidupan kerohanian kita perlu kita bangun. Karena begini, Alkitab bilang bahwa berkat ada di atas kepala orang benar. Yes. Berarti orang benar, orang yang hidupnya benar. Amin. Bukan cuma sekedar orang Kristen. Sesuai dengan prinsip Tuhan hidupnya. Hukum, karena Hukum hidup Tuhan. ini berdasarkan hukum. Ya. Kita nggak mungkin mengoperasikan mobil tanpa ngikutin hukum prinsip menjalankan mobil. Yes. Isinya bensin, nggak boleh air, kan begitu. Iya. Wow. Thank you banget ya Pastor buat pencerahan, pengertian yang telah dibukakan, dan berharap kita semua yang menyaksikan ini juga bisa akhirnya hidup dalam kemakmuran dan Yes. lepas dari jerat kemiskinan. Jangan miskin. Iya, jangan miskin. Anti miskin. Anti miskin. Oke, thank you Pastor Leo buat kesempatannya. bless. Sampai di kesempatan yang lain, Tuhan memberkati. Amin. God bless.